Halo, apa kabar sahabat yang baik hatinya? Senang sekali Bincang Pagi hadir menemani Anda di pagi hari untuk menyajikan perbincangan yang santai tapi tentunya mempunyai nilai yang berguna untuk kita semua. Saya Hisham Ramdhani akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Dan dalam kesempatan ini kita akan mengupas sebuah tema yang sangat penting, berguna tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai orang tua, yaitu pentingkah orang tua mengetahui potensi anak kita. Baik, sudah hadir bersama kita Pak Daden T. Yudanegara. Beliau adalah pengamat perkembangan dan pendidikan anak dari Grolier Indonesia. Selamat pagi Pak Daden. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana selamat pagi ini kepada para sahabat Indostar ya. Indostar, baik. Ya, kita hari ini mau bincang-bincang mengenai bagaimana jadi orang tua yang baik dan menciptakan anak-anak juga yang baik dengan tema Smart Parent Create Smart Children. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana traffic jam hari ini Pak? Ya, as usual, biasa. Ya, kalau namanya Selalu traffic ya? di Jakarta selalu ya kita Iya. harus waspadai ya. Baik. Makanya kita harus datang sedini mungkin. Begitupun juga ke anak-anak. Bagaimana caranya supaya anak-anak menjadi dewasa dan kita harus start dari sedini mungkin, betul. Ya. Bahkan sejak umur 0 tahun ya Pak ya? Iya, sejak dalam kandungan bahkan. Dalam kandungan, Ya. baik. Baik, bisa kita mulai. Untuk mengawali pertanyaan pertama kita nih, untuk pembahasan pentingkah kita mengetahui tentang potensi anak kita, seberapa penting sih Pak kita harus mengetahui potensi anak kita, yang selama ini kan yang kita tahu orang tua hanya mengetahui anaknya sekolah gitu kan, kuliah, setelah itu bekerja, dan setelah itu menikah. Mungkin itu kali yang banyak orang tua mengetahui. Ya. Tapi tentunya pasti ada yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita Baik. melakukan itu. Baik. Memang sebagai orang tua itu tidak mudah ya, tidak mudah. Tetapi juga tidak sulit sebenarnya. Nah, itu yang tadi bilang Mas Hisham, bahwa kita sebagai orang tua harus lihat potensi anak. Ya. Itu memang benar. Karena kita biasanya suka menyamaratakan anak-anak itu semua sama. Betul. Nah, Sama ya. nah, jadi sekarang kita lihat bahwa potensi anak itu macam-macam. Jadi tidak hanya satu potensi aja. Nah, orang tua itu perlu melihat bagaimana caranya potensi anak yang bisa dikembangkan sedini mungkin. Jadi kalau saya lihat di sini, kita kan ada beberapa dari para praktisi ya, bahwa potensi itu dibentuk dari kecil dan itu ada dasarnya. Itu tentunya dari sel-sel saraf yang kreatif. Itu ada yang namanya neuron yang harus distimulasi sejak dini. Dan para orang tua harus mempunyai skill, yaitu namanya parenting skill. Banyak orang tua sekarang yang hanya mendidik anak-anaknya seperti zaman dulu. Nah, zaman sekarang tentunya beda ya. Betul, Apalagi sekarang beda. udah masuk era globalisasi dan era AFTA 2014-15. Nah, di situ para orang tua harus membaca buku, harus mengikuti seminar-seminar parenting, bahwa kemampuan sebagai orang tua itu tidak mudah. Betul. Nah, jadi potensi anak itu bisa digali dari dini. Kelihatan Betul kok. sekali. Kelihatan sekali sekarang kan gaya berpikir anak itu ada yang dominan otak kiri, ada yang dominan otak kanan. Orang tua tahu nggak itu? Kemudian cara belajarnya ada yang kinestetik, nggak mau diem, dia lari sana lari sini. Kemudian juga ada juga yang maunya dibacakan aja oleh guru atau ibunya. Nah, ada juga satu lagi yang hanya ingin mendengarkan saja. Jadi ada yang namanya kinestetik, auditory, dan ada visual. Nah, jadi banyak sekali ciri-ciri anak yang perlu diketahui oleh orang tua. Dan tentunya di situ ada bakat juga. Bakat anak itu kelihatan. Nah, kelihatan orang tua bakat seperti apa? Kebanyakan orang tua kalau misalkan lihat anak-anaknya yang hiperaktif, dikatakanlah itu nakal. Padahal itu bukan nakal sebenarnya, itu sebetulnya itu kembang-kembangnya anak akan berhasil kalau orang tua bisa mengemas sedemikian rupa. Jadi potensi itu paling penting diketahui oleh orang tua supaya orang tua gampang mau mengarahkan kemana.